Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zna Kalisa dari kelas 1A. Di sini saya akan menampilkan video mengenai mikrotom. Mikrotom adalah suatu alat berpresisi tinggi sehingga harus diperlakukan secara hati-hati. Alat ini digunakan untuk menyayat jaringan sebelum ditempelkan ke atas permukaan slide. Fungsi dari mikrotom yaitu untuk mengiris spesimen biologi yang menjadi bagian sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Bagian-bagian terpenting mikrotom. Yang pertama, skala pengatur ketebalan sayatan. Yang kedua, pisau mikrotom. Yang ketiga, pegangan blok jaringan. Yang keempat, pengatur jarak berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Jenis-jenis mikrotom. Yang pertama, rotary mikrotom atau mikrotom putar, yang digunakan untuk memotong sampel yang akan terlihat di bawah mikroskop cahaya. Biasanya dioperasikan secara manual dengan memutar handle hingga mendekati mata pisau. Rotary mikrotom dapat memotong sampel yang keras, biasanya sampel jaringan dilapis parafin. Ketebalan yang dihasilkan antara 0,15 UM sampai 60 UM. Keuntungan menggunakan rotary mikrotom yaitu tidak lebih berat dari rocking mikrotom, tidak ada gelombang yang terjadi pada hasil pemotongan, dapat digunakan untuk memotong jaringan yang cukup keras, dan sudut kemiringan pisau dapat disesuaikan dan pisau mudah diatur. Yang kedua ada rocking mikrotom. Namanya didasarkan dari cara penggunaan handle mikrotom secara mengayun. Metode pemotongan menghasilkan bagian dari permukaan sedikit silinder. Efektif untuk memproduksi serangkaian berkualitas bark 6-20 mikron. Mikrotom ini tidak dapat memotong sampel yang keras seperti kayu atau tulang. Menggunakan pisau bikonkave yang sangat tajam namun juga mudah tumpul. Yang ketiga ada ultramikrotom. Metode ultramikrotomi memotong yang sangat tipis dan disiapkan untuk pengamatan pada mikroskop elektron. Ketebalan blok parafin yang dapat digunakan tidak lebih dari 0,7 mm. Jenis pisau yang digunakan adalah diamond knives. Pembacaan data mikrotom. Yang pertama, persiapan. Persiapkan hewan uji yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, seperti tikus putih atau memenuhi kriteria inklusi. Yang kedua ada pengelompokan. Pilih hewan uji yang memenuhi kriteria inklusi dan ambil sebanyak 30 sampel. Yang ketiga ada pemotongan. Pemotongan dilakukan menggunakan mikrotom untuk membuat irisan tipis dari jaringan atau organ yang telah difiksasi. Yang keempat ada pewarnaan. Melakukan pewarnaan histologi pada irisan yang dihasilkan seperti hermatoksin, eosin. Yang kelima ada pengamatan. Melakukan mikroskopis dengan menggunakan perbesaran 40 kali untuk melihat inti sel, sitoplasma, dan keseragaman warna pada preparat. Yang keenam ada analisis. Analisis hasil mikroskopis untuk mengidentifikasi struktur dan komponen sel yang terdapat dalam irisan. Yang ketujuh dokumentasi. Dokumentasi data dan hasil observasi dilakukan secara langsung. Saat observasi dilakukan, dimasukkan ke dalam tabel data. Yang terakhir ada analisis data. Proses analisis data disajikan menggunakan cara deskriptif, kualitatif, non-statistik. Karena data yang diperoleh pada penelitian ini adalah dalam bentuk deskriptif dan nilai data tidak dapat dianalisis statistik. Selanjutnya kalibrasi alat mikrotom. Yang pertama pemeriksaan pisau, pastikan bahwa pisau mikrotom dalam kondisi tajam dan tidak tergores. Yang kedua pengecekan ketinggian potong. Atur ketinggian potong pada mikrometer mikrotom agar sesuai dengan ketebalan yang diinginkan untuk setiap potongan. Yang ketiga pemeriksaan kelurusan. Pastikan meja pemotongan mikrotom berada dalam posisi yang lurus dan sejajar. Yang keempat pengaturan kecepatan potong. Jika mikrotom dilengkapi dengan kontrol kecepatan, pastikan untuk mengatur kecepatan pemotongan yang sesuai dengan jenis sampel yang akan dipotong. Yang kelima, pemeriksaan hasil potongan. Setelah melakukan kalibrasi, potonglah beberapa sampel dan periksa ketebalan potongan menggunakan mikroskop. Yang keenam, lakukan kalibrasi berkala agar hasil pemotongan tetap konsisten. Adapun perawatan mikrotom, untuk menghasilkan pita jaringan yang baik harus dilakukan perawatan berkala agar mikrotom dapat terus bekerja dengan baik. Beberapa di antaranya adalah 1. Lepaskan blok jaringan dari penjepit blok, pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini dilakukan. 2. Lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal. Simpan pada kotak pisau. 3. Bersihkan bak penampung sisa jaringan. 4. Bersihkan mikrotom dengan lap kering dan halus. 5. Tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. 6. Lumasi bagian gerak mikrotom secara berkala. 7. Lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi.